Shalom Bapak Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Mari kita jalani kehidupan setiap hari bersama dengan hikmatnya. Dan sebagai tuntunan hari ini, kita akan membaca dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11 dengan tema Amsal tentang kemalasan. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Saudara yang terkasih, malas adalah penyakit aneh ya, hampir dipunyai oleh semua orang dunia. Dari orang yang sudah lanjut sampai orang yang masih imut-imut, kayak anak-anak, bukan saya. Kata malas itu lekat sekali dengan kata menunda. Orang malas biasanya suka sekali menunda. Ya nanti aja deh, belajar nanti aja, pekerjaan nanti aja. Dan biasanya malas itu suka sekali menunda untuk cepat bangun dari tidur. Masih jam berapa sih, nanti aja, belum siang. Memangnya siapa sih yang gak suka dengan bermalas-malasan? Waduh, semua orang suka. Kita aja suka. Karena rasa nyaman yang diberikan oleh kemalasan itu terasa sangat nikmat. Tapi jika kita perhatikan, ada akibat buruk yang bisa ditimbulkan dari yang namanya kemalasan loh. Malas belajar memang enak, tetapi akibat tidak belajar itu jauh dari kata enak. Malas bekerja memang rasa-rasanya enak, tapi tidak bekerja efeknya jauh dari enak, bener nggak? Bapak Saudara, dalam bagian yang lain dari Amsal mengatakan hal yang serupa di Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Orang malas akan menggunakan musim dingin sebagai suatu kesempatan untuk lebih lama berpelukan dengan kemalasan. Berpelukan dengan guling mungkin ya. Padahal meskipun musim dingin, bukankah itu waktunya untuk menabur atau membajak? Akibatnya pada musim menuai, orang malas tidak mendapat apa-apa. Terang saja dia tidak menuai karena tidak ada yang ditabur, ya enggak? Nah, senada dengan Amsal, Rasul Paulus menegur lebih keras, bahkan lebih mantap terhadap orang-orang yang malas. Dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Perkataan ini diucapkan ketika Paulus mendengar ada banyak orang di Tesalonika yang tidak mau bekerja. Justru mereka lebih sibuk ngurusin hal yang tidak berguna atau sibuk dengan kenyamanan mereka sendiri. Tentu kita pernah mendengar istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu istilah umum yang kita ketahui, bahwa kehidupan rohani kita tidak terlepas dari kehidupan jasmani. Firman Tuhan adalah kekuatan, hikmat dan semangat dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Demikian pula dengan bekerja dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Kenapa? Karena sebab waktu itu tidak dapat diputar kembali. Namun memang tantangan bagi kita dalam bekerja adalah kemalasan yang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam kitab Amsal ini, para pemalas diajukan satu pertanyaan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Pemalas akan menyanyiakan waktu bekerja selagi hari masih siang. Pemalas akan menyanyiakan waktu bekerja selagi musim masih memungkinkan kita bekerja dengan maksimal. Maka kitab Amsal memberi pengajaran supaya belajar dari semut, yang walaupun tidak mempunyai pemimpin dan pengatur, tapi semut itu bekerja dengan giat mengumpulkan bekal hidupnya ketika masih musim panas. Dalam era digital saat ini, Bapak Saudara, selain dampak positif yang kita terima bahwa kehidupan ini dapat memberikan kita kemudahan informasi cepat untuk meningkatkan produktif kerja, kita berhadapan dengan dampak negatif yang bisa membuat kita jatuh dalam kemalasan. Salah satunya adalah menggunakan media sosial yang tidak terkontrol. Bahkan jika tangan sudah refleks untuk menggenggam
HP dan membuka media sosial, berapa lama lagi kita menghabiskan waktu untuk bermedia sosial sehingga mengabaikan pekerjaan yang lain yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Bahwa nilai bekerja itu ditunjukkan dalam diri Tuhan kita. Dari penciptaan sampai pada masa Tuhan Yesus, bahkan sampai Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan kita tetap bekerja. Maka kita pun sebagai umat ciptaannya dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaannya, yaitu bekerja, mengusahakan alam ini. Jika Tuhan kita bekerja sampai saat ini, masakan kita sebagai umatnya bermalas-malasan duduk bersila tangan? Maka dari itu, mari kita tinggalkan kemalasan dan kesibukan kita yang tidak berguna. Mari kita gali segala potensi yang kita miliki, karena akan selalu ada jalan untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menegur kami yang malas ini, Tuhan. Ajar kami untuk rajin membaca firman-Mu, rajin berdoa, bahkan rajin mendoakan bangsa kami yang saat ini bangsa kami terus bergumul dengan percepatan kesembuhan COVID-19. Tuhan, mampukan dan pimpin kami semua untuk kami makin hari makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan biarlah bangsa ini makin pulih seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini syukur doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara, selamat beraktivitas dan jangan malas untuk tetap makan buah dan sayur. Karena itu vitamin yang bagus untuk kita menaikkan imunitas. Jangan lupa berjemur. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.